Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua pada video kali ini. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang satu rahasia, satu mukjizat dalam Al-Quran yang berkaitan tentang ibadah kurban. Kita mengetahui bersama bahwa ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan, hanya dapat dilakukan dengan hewan-hewan tertentu saja, yaitu hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang mana hewan-hewan tersebut disebutkan dengan istilah thamaniyat azwaj. Ada 8 pasang dari hewan yang boleh dikurban. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, thamaniyat azwaj minal dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Kemudian di ayat setelahnya di surat Al-An'am, wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnain. Jadi dalam ayat ini ada 4 jenis binatang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama domba, dari jantan dan betina, kemudian kambing dari jantan dan betina, kemudian unta dari jantan dan betina, dan sapi dari jantan dan betina. Mengapa secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 4 jenis binatang ini? Dan jika kita perhatikan, 4 jenis binatang ini adalah binatang-binatang yang mereka terdapat kisah-kisah antara binatang-binatang ini dengan beberapa nabi dalam Al-Quran. Contohnya, seperti kambing atau domba, itu berkaitan kisahnya dengan kisah Habil dan Qabil, 2 anak Adam. Kemudian berkaitan pula kisahnya dengan penyembelihan Ismail alaihi salam. Kemudian begitu pula sapi, Al-Baqarah, berkaitan kisahnya dengan Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa akan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, namun sebelum itu Allah perintahkan untuk memotong sapi, yaitu berkurban dengan sapi. Dan juga unta, yang mana disebutkan dalam kisah Nabi Saleh alaihi salam, naqatullah, jadi unta Allah. Ya Allah jadikan unta tersebut sebagai ayat bagi kaum Tsamud. Unta Allah jadikan ayat, yang dimaksud ayat adalah hal yang memudahkan dan mempercepat kaum Tsamud untuk menuju mengenal kepada ma'rifatullah. Subhanallah. Menuju ma'rifatullah, percepatannya dilakukan dan Allah turunkan melalui unta. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan unta tersebut sebagai mukjizat dari mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh alaihi salam. Dan apa rahasia dari 4 binatang yang disebutkan ini? 4 binatang ini subhanallah. Tentu ada perbedaan dari para ulama. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa 4 binatang ini adalah 4 binatang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke bumi untuk manusia. Jadi seakan-akan binatang ini bukan berasal dari bumi sebagaimana manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bukan berasal dari bumi yang tempat kita tinggal ini. Nabi Adam sebelumnya berada di surga, Nabi Adam sebelumnya berada di Al-Jannah, tempat bukan di surga akhirat, namun bukan pula di bumi. Kemudian diturunkan ke bumi. Dan begitu pula 4 jenis binatang yang berpasangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan juga ke bumi bersama Nabi Adam alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat ke-6, khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjah, dan menciptakan dari satu jiwa itu pasangan, yaitu ibunda Hawa. Jadi Adam dan Hawa. Wa anzala lakum minal an'am thamaniyata azwaj. Dan Allah menurunkan dari Al-An'am thamaniyata azwaj, 8 pasang. Jadi dari Allah menyebutkan Adam, kemudian menyebutkan Hawa, dan menyebutkan Allah menurunkan wa anzala lakum, dan Allah menurunkan untuk kalian minal an'am, dari Al-An'am thamaniyata azwaj, 8 pasang dari binatang yang disebutkan di surat Al-An'am tadi. Kemudian mengapa Nabi Adam, kemudian Hawa, kemudian disebutkan setelahnya 8 jenis binatang ini? Ini subhanallah. Di antara ulama mengatakan
anzala itu benar-benar diturunkan. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, begitu pula istrinya Hawa, dan di waktu yang sama Allah menurunkan 8 jenis binatang ini. Di antara ulama menyebutkan dari 8 jenis binatang ini, Nabi Adam alaihissalam mengenal perkembangbiakan. Nabi Adam melihat bagaimana unta berkembang biak, bagaimana sapi berkembang biak, bagaimana domba, bagaimana kambing berkembang biak. Dan di waktu yang sama bahwa Allah menurunkan 4 binatang ini untuk dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Mengingatkan Nabi Adam bahwa Nabi Adam berasal dari surga sana, berasal dari jannah, dan ini adalah makanan yang terbaik bagi Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oh, ini juga makanan yang berasal dari langit. Subhanallah. Meskipun ulama sebagian mengatakan wa anzala, maknanya bukan diturunkan dari langit, namun maknanya ditundukkan bagi manusia. Jadi 8 jenis binatang ini binatang yang mudah ditundukkan untuk manusia, ditunggangi, kemudian dimakan, disembelih, dan seluruhnya halal bagi manusia. Namun secara zahir ayat, anzalakum, dan Allah menurunkan untuk kalian. Subhanallah. Inilah rahasia dari binatang-binatang ternak tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang dari sanalah kita disyariatkan untuk berkurban dengan 8 jenis binatang ini secara asli. Meskipun dari beberapa mazhab ada yang mengkiaskan bahwa seperti kerbau, kemudian sejenis kambing itu boleh dijadikan kiasan. Namun secara asal 8 jenis binatang ini yang dijadikan untuk kurban. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi semangat untuk kita semua untuk berkurban dan memakan daging kurban tadi. Mudah-mudahan ada keberkahan dari sini yang kita dapatkan. Terima kasih. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.